Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Hoji Nudin CS ngamuk. Congos HTI. Dia mengkritik tentang usulan BNPT terhadap pengawasan ya dari orang yang mau menanamkan paham radikalisme dan terorisme bahkan. Dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Katanya ini orang akhirnya bakal menjadi takut ke masjid. Orang ketika mau tobat menjadi enggak jadi tobatnya. Jamaah saya akhirnya bakal menjadi ketakutan. Ya, karena kemudian diawasi oleh BNPT. Begini loh. Oke, kita lihat dulu nih videonya ya. Nanti kita bahas. Jangan kemudian gagal paham. BNPT itu bukan membubarkan. Bukan melarang. Ya. Oke, kita lihat dulu ya, biar kita bisa berpikir jernih. Bahwa kemudian ada yang menolak nggak jadi soal. Ya, Muhammadiyah saya lihat menolak usulan ini karena berpotensi kurang positif diterimanya oleh publik. Jangan jadi soal. Cuma kalau kemudian menghadirkan narasi-narasi seolah-olah ini BNPT pembenci umat Islam, kalau nanti pulang ke masyarakat akan dijadikan gelandangan politik oleh masyarakat karena sudah kemudian frontal ke Islam segala macam. Lah, narasi-narasi kayak gitu. Coba kita dengarkan dulu nih ya videonya. Nanti kita bantah pelan-pelan saudara. Atau kasar-kasar bantahnya. Kasar lah ya, kasar. Kita cek nih. BNPT cara melawannya apa? Enggak percaya lagi program-program BNPT. Kan akhirnya program BNPT itu kan banyak, Rip ya. Akhirnya hanya karena nilai setitik ini ya, rusak semua program BNPT gitu loh. Nanti ke depan BNPT mengajukan anggaran, pasti rakyat ikut kontrol. Jangan kasih. Jangan anggaran BNPT hanya untuk ngawasi masjid, saya nggak mau. Kita mau nyari jamaah untuk sholat aja susah, apalagi ada narasi diawasi BNPT, pada kabur nanti jamaah saya. Mereka mau tobat, mau ibadah pada Allah, malah dicurigai radikal-radikal. Jadi mereka yang tadinya niatnya tobat, jadi nggak jadi tobat karena takut nanti diawasi BNPT. Takut nanti kalau tobat itu dianggap kejahatan. Begitu. Ya, jadi yang pertama saya minta kepada aparat penyelenggara negara yang mendapat amanah dari umat, kalau mau membuat kebijakan, bahkan mau mengusulkan sebuah kebijakan, tolong resapi, pahami sikap batin umat Islam. Jangan sampai Anda itu dianggap tidak empati. Anda dianggap sebagai musuh umat ini. Karena Anda mengeluarkan statement, usulan yang tidak mengindahkan sikap batin umat Islam. Dalam konteks radikalisme ini, sikap batin umat Islam terhadap isu radikal-radikal itu udah muak gitu loh. Udah muak gitu ya. Jadi kalau ada yang berdalih ini kita mau program minta duit untuk radikalisme, muak itu, bahkan bisa marah gitu loh. Jadi jangan menambah masalah dengan kekeliruan terhadap komunikasi yang tidak memahami sikap batin umat Islam. Yang kedua, bagi wakil rakyat, Anda ini dibayar untuk melindungi rakyat, bukan malah untuk menyudutkan rakyat. Anda kalau muslim, masjid ini hari ini problemnya masjid nggak makmur. Anda itu sholat di masjid nggak? Kalau Anda tidak bisa sholat di masjid, tolong buat narasi membantu agar masjid jadi ramai. Bukan malah mengedarkan tuduhan radikal, kritik pemerintah dianggap kejahatan, lalu kemudian menyetujui rekomendasi atau usulan-usulan untuk melakukan tajasus ya, memata-matai umat Islam kita ibadah. Gitu. Anda nanti bisa nggak dipilih gitu loh. Kalau Anda nggak dipilih oleh umat, nggak jadi apa-apa Anda ini. Jadi gelandangan politik, yakin saya kalau Anda nggak dipilih, Anda jadi gelandangan politik gitu. Pulang ke tengah-tengah umat Anda nggak akan diterima. Kenapa? Legasi Anda itu jahat kepada umat Islam. Anda akan dilihat nanti orang oh itu anggota DPR songong itu dulu jadi pejabat itu jelek-jelekin umat Islam, mencurigai masjid, ya. Tertuduh radikal-radikal. Nah, ketika kepada umat Islam, kepada kita, ini yang menarik ternyata, Masya Allah, kekuatan speak ya, kekuatan dakwah, walaupun hanya ngomong. Masya Allah, ini kan ketika semua mengkritik, akhirnya kan ini mundur ini, dugaan saya mundur ini BNPT. Ya MUI bicara, dari PKS bicara, dari P3 bicara, semua kompak.
Nah, karena itu saya mengingatkan ini loh, pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita datangkan al-haq, ya, al-batil itu pasti kalah. Karena Allah yang sudah mengatakan, ya, al-haq pasti memenangkan pertarungan, al-batil pasti kalah. Maka menarik saya mengutip pernyataan dari Imam Ibnul Qayyim Az-Zauziyah. Beliau katakan demikian, kalau ada orang punya praduga bahwa al-haq itu akan kalah dengan al-batil, berarti dia sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya. Jadi kita mau kritik, nanti jangan-jangan kita gini, jangan kalah, nanti jangan-jangan kita di ini, kita kritik, jangan-jangan nanti ditangkap polisi. Itu suuzon kepada Allah itu. Saya mengutip pernyataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, barang siapa punya, ya, praduga bahwa al-haq itu akan kalah dengan al-batil, maka dia sesungguhnya telah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kok suuzon kepada Allah gitu. Kita ini hidup yang ngasih Allah. Karena itu ayolah mari bareng-bareng terus kontrol kekuasaan, kontrol pemerintah ini, terus berikan kritik dimanapun, entah di YouTube, entah di masjid, entah di DPR, entah itu di pemerintahan, entah itu di lapangan. Kita tahu sama-sama Muhammadiyah juga nolak. Ya nggak jadi soal. Tapi jangan kemudian hadirkan framing-framing jahat seolah BNPT memusuhi Islam segala macam. Nggak ada. Tujuannya baik. Nggak ada memusuhi Islam. Di BNPT orang-orang Islam kok di sana. Jangan hadirkan persepsi ke publik. Jangan giring bahwa kemudian BNPT punya tujuan buruk kepada Islam. Nggak ada. Tujuannya mulia. Tujuannya baik. Kita harus mengatakan itu. Bahwa kemudian apakah benar faktanya ada orang-orang Islam yang punya pikiran radikal? Ada. Kita nggak bisa menutup mata. Ada. Jangan menutup mata. Ada loh. Kita gampang kemudian saksikan, temukan di banyak tempat. Bahkan masjid boleh jadi dijadikan tempat untuk menyebarkan propaganda ideologi kurang beres di Republik ini. Maka BNPT hadir. Pokoknya yang berpotensi ini hadir. Termasuk ceramah-ceramah yang kemudian menawarkan ideologi terlarang di Republik ini, mestinya kemudian ada kontrol. Ada diawasi. Ya. Termasuk di dalamnya masjid. Karena jangan sampai masjid dijadikan tempat, dijadikan alat untuk orang mencuci otak supaya punya pikiran ekstrim, punya pikiran radikal, intoleran. Kan tujuannya bagus, menyelamatkan citra. Apakah orang lalu ketika akan bertobat menjadi takut karena diawasi oleh BNPT? Nggak mungkin. Apa urusannya? Kalau kemudian BNPT kedapatan kemudian menangkap orang yang sedang mau tobat, itu baru. Tobat dalam artian apa? Dulu kita harus jelas. Tidak membubarkan sholat. Enggak ada. Kalau membubarkan sholat, baru mengawasi karena potensi itu ya. Apa salahnya? Mengawasi karena ada potensi. Nah, jangan sampai potensi ini menjadi nyata gitu loh. Tentu kali lagi potensi-potensi itu hadir bahkan di dalam masjid. Di ruang-ruang ceramah segala macam itu hadir potensi itu. Gampang kita temukan buktinya lah, contohnya. Tapi yang jelas kita harus mengatakan bahwa memang Khozinuddin adalah salah satu orang yang sangat akan terganggu dengan program BNPT ini. Kalau memang terjadi aturan itu. Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang yang terus mempromosikan ideologi terlarang di Republik ini. Kita harus mengatakan itu. Dan mungkin salah satu yang akan dikontrol oleh BNPT, orang-orang kayak Khozinuddin. Dan saya sepakat ketika orang-orang seperti Khozinuddin itu kemudian dikontrol. Bicaranya segala macamnya. Kenapa? Karena udah jelas. Di YouTube-nya tiap hari dia memproduksi video menyebarkan propaganda ideologi khilafah. Dia jelek-jelekan demokrasi, dia jelek-jelekan Pancasila. Itu yang harus dikontrol salah satunya. Di kasus Rempang aja, dia numpang, dia masuk, dia ngomong. Selama kemudian mengadut sistem demokrasi, maka selama itu pula
kerusuhan, kasus di Rempang itu akan terus menguat. Dan hanya satu solusinya, jadikan sistem ini menjadi sistem khilafah, ubah demokrasi. Ya gitu. Itu salah satu orang yang mesti dikontrol di dalam dia berbicara, mau ceramah di atas mimbar atau di masjid gitu loh. Kenapa? Karena menghadirkan pikiran buruk, mentransfer pikiran buruk terhadap sistem negara ini. Kalau kemudian ada kesalahan di salah satu orang, jangan salahkan sistemnya. Tapi itu yang kemudian mereka lakukan. Dia menyalahkan sistemnya. Padahal ini adalah hasil kesepakatan kita. Hasil kesepakatan ulama-ulama juga. Jadi itu persoalannya. Satu kali lagi, salah satu yang akan dikontrol saya kira seorang seperti Hujinuddin. Dan jelas dia akan sangat terganggu dengan kalau terbukti BNPT melakukan program itu. Terwujud menjadi program lah ya. Mereka terganggu. Karena ladangnya akan diganggu. Karena memang harus diganggu. Menurut saya harus diganggu. Begitu ya. Jadi mula-mula pikiran kita harus positif dulu. Dan jangan sampai ada pikiran bahwa BNPT adalah memusuhi Islam. Enggak ada memusuhi Islam. Itu hanya framingan jahat mereka yang pikirannya memang ya mengarah ke radikal dan intoleran. Akhirnya memframing BNPT sebagai musuh Islam. Padahal bukan musuh Islam. BNPT sedang mencari akar-akar radikalisme intoleransi. Dan salah satunya ada di orang-orang yang menganut ideologi HTI. Dan salah satu orang itu adalah Hujinuddin sebagai ideolog HTI. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita harus paham orang perorangan ideologinya seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.